Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke podcast Sofi. Kali ini di sini aku pengen ngobrol lagi, pengen diskusi. Setidaknya omongan aku ini jadi self reminder untuk diri aku gitu, minimalnya. Dan aku harapkan apa yang aku omongin juga ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya nanti. Nah, jadi kali ini dengan tema yang mau aku bahas yaitu tentang nasib. Sebenarnya kadang kita suka bertanya-tanya gak sih, kenapa nasib kita kayak gini, kenapa nasib orang lain kayak gitu. Dan sebenarnya apa sih yang membuat kita seperti ini, dan apa sih yang membuat orang lain seperti itu. Jadi balik lagi, nasib gitu ya. Nasib itu kan sebenarnya setiap orang punya definisi masing-masing gitu tentang nasib itu apa, nasib itu kayak gimana. Tapi kalau aku sendiri pengen mereferensikan bahwa nasib itu adalah sesuatu. Jadi sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu adalah bagaimana diri kita gitu. Jadi sesuatu yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita tanam gitu. Kan ada aja peribahasa ketika ada yang mengatakan apa yang kau tanam maka itu akan menjadi sesuatu yang kamu dapatkan. Salah satunya adalah nasib gitu. Jadi nasib itu kalau menurut aku adalah sesuatu yang masih bisa diikhtiarkan gitu, dan adalah sesuatu yang bukan takdir gitu, bukan takdir mutlak yang tidak bisa dirubah, melainkan bisa dirubah. Nah, salah satunya kenapa aku pengen ngomongin masalah nasib ini karena akhir-akhir ini aku lagi senang banget ngedengerin ceramahnya atau kajian-kajian ilmunya dari Ibu Dokter Aisyah Dahlan, yang dimana beliau itu sangat memberikan referensi ilmu-ilmu keagamaan yang disertakan dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang keluarga, atau intinya sesuatu yang masih berhubungan dengan kehidupan kita gitu. Dan yang aku tahu beliau itu juga menjadi salah satu aktivis di komunitas-komunitas pemberantas narkoba. Terus beliau juga menjadi pokoknya beliau itu aktivis untuk memberikan aktivis dalam artian memberikan banyak sharing ilmunya kepada ibu-ibu gitu, kalangan ibu-ibu lah kebanyakan gitu. Dan banyak hal lagi lah yang bisa kita gali dari informasi dan ilmu yang beliau sampaikan. Nah, tapi kali ini aku mau bahas tentang nasib karena kadang gitu dari kita sendiri, khususnya aku sebagai orang yang berada di tengah-tengah generasi milenial, generasi penerus bangsa, merasa akhir-akhir ini atau enggak lagi merasakan salah satu di antara kalian semua mungkin yang lagi marak-maraknya rasa insecure gitu dalam hati gitu, merasakan banyak mindernya, merasakan hidup gini-gini aja, atau misalkan merasakan ada krisis life quarter dan sebagainya. Jadi menurut aku ini sangat perlu dibahas gitu mengenai nasib. Jadi sebelum kita pengen punya cita-cita ini, pengen punya mimpi ini, pengen itu, tapi kita nggak tahu gitu strategi untuk mencapai tujuan itu, atau kita nggak tahu langkah-langkah yang harus kita hadapi dalam menuju tujuan itu kayak gimana. Nah, setidaknya ketika di sini aku nge-share tentang nasib, tentang suatu nasib itu bisa jadi ilmu baru, dan kita semua jadi bisa open minded ya, khususnya balik lagi ke diri aku sendiri yang mungkin bisa jadi open minded gitu setelah ngomongin ini ya. Untuk nggak lama-lama karena aku dari tadi banyak ngomong juga dalam pembukaan, jadi gini teman-teman, nasib bisa dikatakan nasib itu terlihat dari sebuah karakter, dan karakter tercipta karena kebiasaan tercipta juga karena suatu tindakan. Suatu tindakan bisa terjadi karena adanya pikiran, dan pikiran terjadi karena terbawa perasaan. Nah, jadi ketika ada perasaan yang baik lalu menghadirkan pikiran yang baik, pikiran itu melakukan tindakan yang baik, dan tindakan tersebut menjadinya
dan tindakan tersebut akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, akhirnya kita punya karakter yang lekat dengan diri kita, yaitu karakter yang baik. Nah di situ jadi kita kayak gimana nih, berarti kita harus kayak punya karakter dulu, harus punya kebiasaan. Iya, kenapa kayak gitu. Karena gini, teman-teman semua, kadang gini, yang mengendalikan diri kita itu atau yang mudah touching heart dalam diri kita itu adalah perasaan. Kita tahu kan kalau misalkan perasaan ini luas gitu, kita bisa merasakan senang, kita merasakan sedih, kita bisa merasakan semangat, itu semuanya ada dalam perasaan kita. Kalau didefinisikan perasaan itu luas, tapi setidaknya ketika kita punya perasaan yang baik, pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang baik, lalu kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, akhirnya menjadi kebiasaan baik dan karakter yang baik, itu insya Allah gitu, kita akan bisa change our life, kita bisa mengubah hidup kita gitu, setidaknya dari perasaan kita dulu gitu. Nah terus sebenarnya gimana sih kalau dalam Islam sendiri, atau misalkan gimana sih dalam agama Islam sendiri biar si perasaan dia tuh selalu baik gitu, selalu berprasangka baik, selalu lembut, selalu tenang. Kita balik lagi bahwa kita di dalam Islam atau di dalam agama kita sendiri, ketika kita marah atau ketika kita kesal, maka yang harus kita ucapkan apa? Kita disuruh mengatakan istighfar. Dan kita tahu kan bahwa Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, la tahzan, jangan kamu menangis, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi poin penting yang harus kita tahu, kita gak usah nangis gitu. Kita jangan nangis, karena Allah akan selalu ada buat kita. Nah itu salah satunya gitu, dengan cara beristighfar, kita curhat sama Allah gitu, dan kita cari waktu-waktu mustajab yang mungkin Allah bakal dengar gitu doa-doa kita. Nah gitu teman-teman, jadi semua itu berawal dari perasaan gitu. Dan gini teman-teman, manusia itu kan, kita itu sebagai manusia itu kan maksudnya masih ada labilnya gitu ya. Kita kadang iman naik turun gitu, tidak selamanya kita kayak berbuat baik terus, pasti ada hilafnya, pasti ada salahnya gitu. Jadi kadang manusia itu bisa dikatakan seperti magnet. Kenapa? Karena manusia punya daya tarik, tapi dia bisa memilih apakah dia mau menarik sesuatu yang baik atau menarik sesuatu yang buruk gitu. Dia punya daya tarik gitu, kemana dia akan menarik sesuatu. Nah jadi kita sebagai manusia ya intinya harus melakukan hal-hal yang bisa mengistiqomahkan kita atau bisa mengkonsistenkan kita pada sesuatu hal yang baik. Maaf ya teman-teman, mungkin dari tadi aku kayak bilang baik, jadi sebenarnya baik itu gimana sih gitu. Kadang aku pengen kayak bilang kalau misalkan kita jangan memandang sesuatu yang baik itu harus, wah berarti kalau dalam Islam kan apa-apa dalil, apa-apa harus ada hadis atau harus ada ayatnya. Jadi aku gak mau nih kalau misalkan melakukan sesuatu yang gak ada dalil atau gak ada ayatnya. Nah yang harus digarisbawahi juga bahwa jadi gak selamanya ketika aku mengajak kebaikan aku harus bawa dalil gitu. Tapi setidaknya ketika aku bilang, hey jangan buang sampah sembarangan ya, atau yuk kita buang sampah pada tempatnya. Nah secara gak langsung itu tuh kita kayak ngasih tahu bahwa ada hadis yang mengatakan anadofatu minal iman gitu, sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian iman. Tapi cara aku mengajak itu dengan cara memberi dengan kata yang kasih gitu, yang baik gitu, yang kayak yuk buang sampah pada tempatnya, yuk menjaga kebersihan. Nah itu secara gak langsung itu juga sesuatu yang baik. Jadi jangan sampai kita pengen melakukan suatu amal soleh, pengen melakukan suatu kebajikan, tapi kita mikir-mikir dulu gitu, apa nih yang sebenarnya baik. Kalau misalkan gak ada dalilnya atau misalkan gak ada ayatnya, aku gak mau takut disangka bid'ah. Nah terkadang kita juga harus menyadari bahwa tidak semua hal mudah kita kafirkan, mudah kita bid'ahkan gitu. Itu
gitu sih. Jadi gimana mau berbuat baiknya gitu kalau kita banyak mikirnya. Jadi yang penting kita lakukan yang baik itu mulai dari sekarang gitu, dari hal terkecil dan mulai dari saat ini. Nah terus kan kita tuh punya otak ya. Di dalam otak kita tuh segumpal pikiran lah gitu. Maksudnya di dalam otak kita juga ada negatif positifnya gitu. Negatifnya di dalam otak kita itu seperti kita emosi, marah-marah, terus kita kayak sedih. Positifnya kita ada rasa bahagia, ada rasa bersyukur, ada rasa semangat. Nah itu gitu. Jadi sebenarnya perasaan yang kita punya itu akan berpengaruh kepada pikiran kita. Nah, pikiran kita yang pada akhirnya pikiran kita itu kan ada di dalam pikiran itu, di otak kita itu ada syaraf kan. Nah, gimana nih kita ngasih benih-benih syaraf kita biar baik gitu. Ya mulai dari kita hidup sehat, pola hidup kita sehat, pola hidup kita baik, pola makan kita baik diatur gitu. Jadi kadang kita juga harus ingat bahwa kesehatan kita itu bukan hanya jasmani gitu, tapi rohani. Ya itu harus balance gitu, itu harus seimbang. Gimana caranya kayak oke, kita tahu gitu, kita setiap hari sholat 5 waktu. Itu dalam sisi rohani kita tuh sudah diolah dalam artian olah hati. Ketika olahraganya ya kita butuh kayak kita bergerak setiap hari, berjalan, menggerakkan badan, olahraga lari atau olahraga lainnya. Itu juga butuh, karena beberapa penelitian juga mengatakan ketika kita berolahraga, keringat kita keluar, itu akan setidaknya mengurangi bad mood kita gitu. Yang tadinya bad mood mungkin ketika olahraga berkeringat dan kadang suka merah-merah gitu ya kulitnya atau mukanya, itu mengeluarkan molekul-molekul negatif gitu. Nah terus balik lagi, gimana caranya biar semuanya terperinci dan baik gitu. Balik lagi ke masalah nasib, kita harus bisa bertafakur, kita harus bisa bersyukur. Karena ketika tafakur terus kita dinegatifkan menjadi kufur, itu akan jauh lebih susah gitu untuk kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Jadi gitu mungkin teman-teman, nasib itu sebenarnya bisa kita rubah, bisa kita ikhtiarkan asal kita ada kemauan gitu. Aku selalu ingat 3M gitu. Mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Kita ubah diri kita, change our life dari hal-hal terkecil yang asalnya melenceng, kita luruskan. Yang asalnya belok, kita luruskan. Yang asalnya berantakan, kita rapikan. Setidaknya hal-hal kecil itu bisa mengubah setidaknya sedikitnya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Dan saya yakin ketika perasaan kita sudah baik, pikiran kita baik, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang baik, lalu akhirnya kita punya kebiasaan yang baik, dan kita punya karakter mutlak yang baik yang menjadikan nasib kita selalu baik. Tapi gini teman-teman, kadang aku juga mau ngasih tahu gitu bahwa nasib seseorang yang sukses itu tidak bisa dikatakan hanya karena materi dan finansialnya banyak gitu. Bukan nasib seseorang dikatakan sukses ketika tinggi sekali jabatannya, enggak gitu. Tapi ketika dia mampu menjadi orang yang bermanfaat, dia sukses, dia bermanfaat buat orang sekitarnya, dia ingat kepada orang-orang sekitarnya, dia mampu memberikan good vibes, dia positive thinking, optimis, itu menurut aku menjadi sesuatu nasib yang sangat keren, hebat, dan baik gitu buat diri dia. Jadi untuk itu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas simakan kalian. Semoga kita bisa terus sharing, kalian juga bisa sharing menurut kalian nasib itu seperti apa di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.